Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaifa halukum wa halukunna ayuhat tulab wa talibat. Semoga antum dan antunna sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kita terakhir sebelum Ramadan. Ya, kita akan membahas sedikit tentang keutamaan daripada bulan Ramadan, karena materi di pelajaran tafsir kita adalah berkaitan dengan puasa. Maka tidak ada salahnya kita membahas tentang keutamaan bulan Ramadan, dan kita pun juga sekarang berada di bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Maka beliau SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadhanu sahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi as-sayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kalian puasanya. Di dalam bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan juga para syaitan pun juga dibelenggu. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka dari hadis tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kenapa dikatakan bulan yang penuh berkah? Karena di dalam bulan Ramadan banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak sekali manfaat-manfaatnya bagi kaum muslimin. Banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Maka salah satu dari keutamaan bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Yaitu di dalam bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Maka kalau kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita dapatkan beberapa faktor yang bisa menyebabkan terampuninya dosa-dosa seorang hamba. Ada amalan-amalan yang bisa menyebabkan dosa-dosa seorang hamba diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya hadis yang berbunyi, Rasulullah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Di dalam sabda yang lain beliau pun juga mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dari dosanya yang telah lalu. Kemudian di dalam hadis yang lain beliau pun juga mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang memakmurkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Itulah beberapa faktor, itulah beberapa amalan yang bisa menyebabkan dosa-dosa seorang hamba diampuni oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini. Maka barang siapa yang puasa ataupun melaksanakan qiyamul lail dengan penuh iman dan juga mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah keutamaan dari bulan Ramadan yang pertama.
Adapun keutamaan yang kedua dari bulan Ramadan adalah bahwasanya bulan dilipat gandakannya pahala amalan, dalam arti Allah akan melipat gandakan pahala amalan yang dikerjakan seorang hamba di bulan Ramadan. Jadi ketika seseorang itu melakukan suatu amalan di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya menjadi banyak. Maka ada beberapa amalan di bulan Ramadan yang Allah akan melipat gandakan amalan tersebut tanpa batas, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanatu asru amsalha ila 700 dhifin. Qala Allahu azza wa jal illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan manusia dilipat gandakan satu kebaikan pahalanya bila 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dalam arti setiap amalan yang dikerjakan oleh manusia akan dilipat gandakan. Satu kebaikan maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah mengatakan qala Allah azza wa jal illa as-shaum, kecuali puasa, kecuali ibadah puasa. Pahalanya itu ya bisa tidak terhingga. Sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang memberi pahalanya. Maka dari hadis ini adalah memberikan motivasi kepada kita agar kita memaksimalkan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya, supaya Allah bisa memberikan pahalanya tanpa batas. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi fi kulli yawmin itqa'a minan nari fi sahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkannya. Ya, ini adalah hadis Rasul yang menjelaskan bahwasanya di bulan Ramadan ini ketika seorang muslim itu berdoa kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain beliau juga mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamu al-adilu wa da'watul madlumi. 3 golongan yang tidak akan tertolak doanya, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Maka Imam An-Nawawi beliau menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa, berdoa kepada Allah dari awal ia berpuasa hingga akhirnya, sampai akhir puasanya, karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu. Maka ketika dia berdoa, maka niscaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun juga mengatakan, Imam Nawawi mengatakan, disunnahkan bagi orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa untuk berdoa demi keperluan akhirat dan dunianya, juga pada perkara yang ia sukai, serta jangan lupa untuk mendoakan kaum muslimin. Yaitu keutamaan yang ketiga dari bulan Ramadan. Adapun yang keempat adalah di dalam bulan Ramadan ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini adalah puncak keberkahan, kebaikan dari bulan Ramadan, yaitu adanya malam Lailatul Qadar, yang malam tersebut adalah lebih baik dari 1000 bulan. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan.
Maka para santri sekalian, maka dari keberkahan bulan Ramadan tersebut, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan tersebut, maka hendaknya memberikan motivasi kepada kita agar kita bisa menggapai, meraih keberkahan, keuntungan dari bulan Ramadan tersebut. Maka cara yang terbaik untuk meraup, menggapai, mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan itu adalah dengan memaksimalkan kemampuan dan usaha kita untuk melaksanakan ibadah di dalamnya dengan sebaik-baiknya dan sebanyak mungkin. Jadi ya, kita maksimalkan bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan juga dengan amalan yang sebanyak mungkin. Sebagaimana ucapan malaikat yang Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadisnya, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan datanglah. Dalam arti di sini ya, para pencari kebaikan ketika di dalam bulan Ramadan maka maksimalkanlah untuk mendapatkan kebaikan, maksimalkanlah untuk beribadah dengan yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Karena pahala di bulan Ramadan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin ini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.